Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitas demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara dan saudariku yang kekasih, renungan kita memasuki tema yang baru, yaitu tentang Yunus, Nabi Allah yang unik. Kitab Yunus hanya terdiri 4 pasal saja, namun kisahnya yang dramatis membuat cerita tentang Nabi Yunus yang unik ini menjadi sangat terkenal. Kebanyakan Nabi Allah dipanggil dan segera memberi respon positif. Memang ada beberapa yang menyampaikan keberatan-keberatan, misalnya Musa yang merasa tidak pandai bicara, dan yang lain. Namun kepada mereka diberi petunjuk atau solusi oleh Allah sehingga akhirnya siap menjalankan tugas kenabiannya. Ini berbeda dengan Yunus. Yunus mendapat perintah langsung dari Tuhan. Perintahnya jelas, Yunus juga bisa mengerti. Tetapi tanpa jawaban apapun, Yunus hendak menolak tugas ini. Ia sengaja menjauh dari hadapan Tuhan. Tuhan memerintahkan Yunus ke Niniwe atau ke arah timur laut, tetapi dari sana Yunus malah pergi ke Tarsis, jauh ke arah barat dari kota Yafo. Alkitab tidak menceritakan secara jelas apa alasan Yunus menolak perintah Allah, tetapi para peneliti Alkitab memberikan beberapa penafsiran. Yang pertama, Yunus tahu bagaimana jahatnya orang-orang Niniwe. Di samping wataknya yang kejam, orang-orang Niniwe juga sangat kuat. Ini menjadikan Yunus gamang dan kecil hati serta pesimis dengan tugas kenabian yang ia terima itu. Bagi Yunus, orang-orang Niniwe pasti akan menolak perintah Tuhan karena mereka adalah bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Kalau hanya ditolak, Yunus mungkin masih beruntung. Tetapi bagaimana kalau ternyata orang-orang itu tersinggung dengan kesaksiannya dan kemudian menangkapnya atau bahkan membunuhnya? Penafsiran yang lain, Yunus tahu orang-orang Niniwe di masa lalu adalah bangsa yang pernah menyerang bangsanya sendiri, yaitu orang Ibrani atau Israel. Ada rasa dendam dan tidak rela jika bangsa yang telah membuat bangsanya menderita itu kemudian mendapat belas kasih Allah dan diampuni dosa-dosanya melalui kesaksian darinya. Maka yang terjadi kemudian adalah Yunus, orang yang telah dipilih secara khusus oleh Allah itu, bukannya menyanggupkan diri untuk melakukan perintah Allah, tetapi justru melarikan diri menjauh dari hadapan Tuhan. Saudara dan saudariku yang kekasih, setiap orang Kristen, mereka semua mendapatkan panggilan masing-masing dari Allah. Meskipun panggilan itu sama, yaitu untuk bertobat dan kemudian mau masuk kembali ke dalam persekutuan dengan Allah, namun respon manusia yang satu dengan yang lain tidak selalu sama. Ada yang menerima dengan mantap dan siap menjalankan tugas. Ada yang berdalih dan mencari alasan. Tetapi ada juga yang kemudian melarikan diri. Ini tidak senantiasa tampak di permukaan. Gejolaknya bisa jadi begitu tersembunyi di dalam hati.
Bagi mereka yang siap dan mantap, maka Tuhan akan mengatur tugas berikutnya. Kepada yang berdalih, Tuhan siap untuk mendengar keberatan-keberatan mereka. Tetapi kepada mereka yang melarikan diri, Tuhan akan selalu mengawasinya. Tuhan akan senantiasa melihatnya kemana ia pergi, mengawalnya, dan kemudian mengaturnya agar dia kembali. Jika saja Yunus menyanggupkan diri sejak semula, maka ia tidak harus mengalami peristiwa-peristiwa tragis yang mengerikan. Beruntung kejadian itu kemudian membuka pikirannya untuk ia bertobat dan kembali kepada Allah. Dalam kisah selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana Allah bertindak atas rencananya. Saudara dan saudariku yang kekasih, kisah awal kenabian Yunus mengajarkan kepada kita bagaimana hendaknya kita memaknai panggilan kita sebagai orang Kristen. Sebuah panggilan yang merupakan kehormatan Allah untuk kita dan wujud kasih Allah yang ingin menyelamatkan kita. Kita hendaknya menyambut itu dengan antusias dan bersemangat. Semua itu demi keluhuran nama Tuhan, demi kebaikan sesama, tetapi juga untuk keselamatan diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.